Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini saya Eko Syastaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan melanjutkan sharing tentang siap menghadapi Assessment Center. Pada bagian video ke-11 dari 12 video materi siap menghadapi Assessment Center akan membahas tentang standar kompetensi jabatan, job person match, dan gap kompetensi. Pertama, akan membahas tentang standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah kompetensi dan tingkat atau level kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dipersyaratkan agar pemegang jabatan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pada masing-masing jenjang jabatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, sudah ditetapkan standar kompetensi jabatannya. Standar kompetensi jabatan kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jabatan struktural. Pada jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya, untuk seluruh kompetensi standar kompetensi jabatannya adalah level 5. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk seluruh kompetensi standar kompetensi jabatannya adalah level 4. Kemudian untuk jabatan administrator, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 3. Sedangkan pada jabatan pengawas, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 2. Dan untuk jabatan pelaksana, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 1. Standar kompetensi jabatan kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jabatan fungsional keahlian. Pada jabatan fungsional utama, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 4, kecuali untuk kompetensi integritas dan perekat bangsa adalah level 5. Untuk jabatan fungsional madya, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 4. Kemudian untuk jabatan fungsional muda, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 3. Dan untuk jabatan fungsional pertama, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 2. Standar kompetensi jabatan kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk jabatan fungsional keterampilan. Pada jabatan fungsional penyelia, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 3. Untuk jabatan fungsional mahir, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 2. Kemudian untuk jabatan fungsional terampil, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 1. Kecuali untuk kompetensi integritas, kerjasama, dan perekat bangsa adalah level 2. Dan untuk jabatan fungsional pemula, untuk seluruh kompetensi, standar kompetensi jabatannya adalah level 1. Berikutnya kita akan bahas tentang job person match atau JPM. Job person match adalah persentase tingkat kesesuaian kompetensi terhadap standar kompetensi jabatannya. Cara menghitung job person match. Job person match untuk masing-masing kompetensi dapat dihitung dengan membagi level kompetensi hasil penilaian atau hasil assessment center dengan standar kompetensi jabatannya. Contoh, misalnya Anda saat ini pada posisi jabatan administrator, di mana standar kompetensi jabatan untuk kompetensi integritas adalah level 3. Apabila hasil penilaian untuk kompetensi integritas adalah level 2, maka job person match untuk kompetensi integritas Anda adalah 2 dibagi 3.
sama dengan 66,7%. Job Person Match atau JPM untuk keseluruhan kompetensi yang dinilai dapat dihitung dengan menjumlahkan GPM dari seluruh kompetensi yang dinilai, kemudian dibagi dengan jumlah kompetensi yang dinilai. Contoh, misal Anda saat ini pada posisi jabatan administrator. Dengan data hasil penilaian dan standar kompetensi jabatannya seperti yang ada di tabel berikut. Pertama kita hitung dulu GPM per kompetensi. Sebagai contoh untuk kompetensi integritas hasil penilaiannya adalah level 2. Sedangkan standar kompetensi jabatannya untuk jabatan administrator adalah level 3. Sehingga pada job person match untuk kompetensi integritas adalah 2 dibagi 3. Sama dengan 66,7%. Setelah semua JPM dari masing-masing kompetensi dihitung, selanjutnya dijumlahkan seluruh GPM, kemudian dibagi jumlah kompetensinya, yaitu 9 kompetensi. Dari hasil perhitungan untuk job person match secara keseluruhan adalah 800% dibagi 9 sama dengan 88,9%. 88,9%. Apabila job person match minimal ditetapkan 80%, berarti job person match Anda sudah memenuhi untuk posisi jabatan administrator. Kemudian job person match atau GPM proyeksi adalah persentase tingkat kesusian kompetensi terhadap standar kompetensi jabatan untuk satu tingkat di atas jabatannya. Melanjutkan dari contoh sebelumnya, untuk menghitung GPM proyeksi, maka sekarang digunakan standar kompetensi jabatan satu tingkat di atasnya, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama, dan hasil perhitungannya seperti terlihat pada tabel. Dari hasil perhitungan job person match proyeksi adalah 66,7%. Apabila job person match minimal ditetapkan 80%, berarti job person match Anda belum memenuhi untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Berikutnya kita bahas tentang gap kompetensi. Gap kompetensi adalah kompetensi yang berdasarkan hasil penilaian kompetensi masih memiliki level di bawah standar kompetensi jabatannya. Contoh, misal Anda saat ini pada posisi jabatan administrator dengan data hasil penilaian dan standar kompetensi jabatannya seperti yang ada di tabel berikut. Dari contoh terlihat masih ada 3 kompetensi yang memiliki gap terhadap standar kompetensi jabatannya, yaitu kompetensi integritas, orientasi pada hasil, dan pengambilan keputusan, sehingga diperlukan tindakan pengembangan untuk 3 kompetensi tersebut. Pengembangan kompetensi tidak hanya untuk yang masih memiliki gap kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi jabatannya. Pengembangan kompetensi juga diperlukan bagi yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatannya, tentunya dengan target untuk memenuhi standar kompetensi jabatan satu tingkat di atas jabatannya saat ini. Untuk keperluan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah pengembangan melalui aktivitas pada pekerjaan, kemudian pengembangan melalui workshop, training, e-learning, dan pengembangan dengan membaca buku atau artikel. Pengembangan kompetensi dengan melakukan aktivitas pada pekerjaan. Aktivitas pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan secara langsung di pekerjaan. Pengembangan kompetensi dengan cara ini sangat efektif karena dilakukan dengan mempraktekkan secara langsung sehingga akan lebih cepat untuk menjadi perilaku. Tentunya selama proses pengembangan kompetensi melalui aktivitas ini diperlukan pembimbing atau coach. Dan yang paling ideal sebagai coach adalah atasan langsung. Proses ini bisa diawali dengan membuat rencana pengembangan kompetensi (ICDP) (Individual Competency Development Plan)
kemudian menerapkan dengan melalui proses coaching, dan diakhiri evaluasi dengan menilai perkembangan kompetensi dari coachingnya. Untuk pengembangan kompetensi melalui aktivitas di pekerjaan, sebagai acuannya adalah indikator perilaku pada level kompetensi yang menjadi target pengembangan. Buat aktivitas-aktivitas sesuai dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing dan juga pertimbangkan dukungan sumber daya yang tersedia. Dan pilihlah salah satu indikator yang mungkin paling mudah untuk dilakukan. Kita juga boleh langsung melakukan pengembangan untuk 2 atau bahkan 3 indikator sekaligus dalam satu level, selama indikatornya mempunyai hubungan atau keterkaitan yang kuat. Metode pengembangan kompetensi berikutnya adalah dengan mengikuti workshop, training, dan e-learning sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Mungkin ini yang paling umum dilakukan. Pengembangan kompetensi melalui proses ini tidak menjadikan seseorang level kompetensinya otomatis akan naik begitu selesai mengikuti workshop, training, atau e-learning. Untuk menjadi perilaku tentunya membutuhkan waktu untuk menerapkan hasil workshop, training, dan e-learning di tempat kerjanya. Setelah jangka waktu tertentu baru dilakukan evaluasi apakah ada perubahan perilaku atau dengan kata lain level kompetensinya meningkat sesuai dengan target level kompetensi yang dikembangkan. Pengembangan dengan membaca buku atau artikel. Untuk mendukung pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan dengan membaca buku dan artikel yang terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Harus diingat bahwa buku dan artikel yang dibaca baru menjadi kompetensi apabila sudah diterapkan dalam pekerjaan. Butuh waktu untuk mempelajari, kemudian menerapkan dan mengevaluasi hasil penerapannya. Buku dan artikel yang terkait dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural cukup banyak tersedia, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan browsing di internet untuk mendapatkannya. Demikian sharing dari saya tentang standar kompetensi jabatan, job person match, dan gap kompetensi. Semoga bermanfaat. Anda dapat melanjutkan ke bagian video berikutnya, yaitu bagian ke-12 tentang metode dan alat assessment center. Terima kasih, salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.